Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. Ya ayyuhan nabi Allah wal kaukabun turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal kaukab. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, spesial banget kali ini aku ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua di Instagram, di Facebook, di YouTube, yang mereka menanyakan kenapa Gus Aldi dakwah dengan sholawat, kenapa harus menyanyikan lagu sholawat, kenapa nggak lagu-lagu umum aja, kan penontonnya bisa lebih banyak dan diminatin banyak-banyak anak muda. Kali ini aku mau jawab sama kalian semua, kenapa kita harus sholawat dan ngapain juga kita baca sholawat. Kan Nabi itu udah terpuji, ngapain kita puji lagi? Nabi juga udah mulia, ngapain kita minta kemuliaan untuk beliau? Nabi juga sudah selamat, ngapain kita juga ngedoain Nabi dengan membaca sholawat? Kalau saya umpamakan Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang penuh dengan kemuliaan. Kita ibaratkan dengan gelas yang sudah berisi dengan air yang penuh dengan kemuliaan. Nah, kita ini ada di bawah gelas itu. Dan kalau kita minta kepada Allah untuk mengisi air itu kembali yang sudah penuh tadi, maka air itu akan tumpah dan tumpahan itu akan mengenai sekelilingnya. Nah, sekelilingnya itu adalah kita. Karena itu dengan membaca sholawat kita minta kepada Allah agar Nabi ditambah kemuliaan, maka kemuliaan itu bukan bertambah kepada Nabi SAW, tapi bertambah kepada kita yang mendoakan atau membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Saya ada pantun buat kalian semua, banyak makan bikin badan kita kuat, apalagi kalau ditambah jus tomat. Jangan kalian malas baca sholawat, karena berkah sholawat hidup bisa selamat. Kata Nabi SAW, man sholla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wa asyran. Orang yang sholawat sama Nabi satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan kata Imam Haddad, disampaikan Habib Jindan, bahwa satu saja kita mendapatkan sholawatnya Allah, itu sudah mencukupi kebutuhan kita dunia wal akhirah. Bayangin, satu aja. Gimana kalau kita membaca sholawatnya itu 10 kali, maka dikalikan 10, maka kita sudah mendapatkan 100 sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan sholawat-sholawat yang kita baca itu, Allah mengabulkan doa-doa kita dan mempermudah kehidupan kita dunia wal akhirah. Dan ada manfaat lain dari membaca sholawat, diantaranya adalah sholawat bisa membuat doa kita menjadi ijabah. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalliyad da'i 'alan nabi. Doa kita itu terhalang manakala kita belum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berarti sholawat adalah pembuka dari segala macam jenis doa agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 etika atau 4 adab agar doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah membaca istighfar. Yang kedua adalah membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah mendoakan saudara kita sesama muslim. Yang pertama istighfar. Kenapa harus istighfar? Karena doa yang dipanjatkan dengan keadaan yang kotor, itu ada kemungkinan doanya akan ditangguhkan dengan lama. Doa tidak mungkin tidak dikabulkan, tapi mungkin ditangguhkan dalam waktu yang lama karena kekotoran diri kita. Dengan membaca istighfar, kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mempermudah doa-doa yang sudah kita panjatkan itu. Membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus membaca hamdalah? Karena orang yang meminta sesuatu kepada orang lain saja itu harus membuat hubungan yang baik dengan orang tersebut, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita meminta sesuatu, maka kita juga harus memuji Allah agar Allah senantiasa mau mengabulkan apa yang kita harapkan. Sholawat, kenapa harus baca sholawat? Karena sholawat adalah wasilah yang paling utama dalam membuka semua ijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kenapa harus mendoakan sesama muslim? Karena dengan mendoakan sesama muslim dengan doa-doa yang baik, maka malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama yang kita ucapkan kepada saudara muslim. Sholawat juga salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi Muhammad, ahibbuni li hubbillah. Mencintai Rasul SAW adalah bukti cinta kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga Rasulullah SAW lebih dia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Jadi kita itu harus mencintai Nabi Muhammad jauh di atas segala-galanya dari seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kita itu jangan jadi anak muda yang bucin ya, budak cinta. Pengajian, pendekatan banyak janji tapi nggak pernah jadian. Ada lagi yang kedokteran, kedok teman nggak tahu pacaran. Garing. Gak usah deh pacar-pacaran. Saya doain semua yang nonton ini bisa cepat dapat jodoh yang halal, yang berkah, yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya ada pantun buat para jomblo ini ya. Sholawatan di Gunung Jati, jangan lupa banyak sedekah. Yang jomblo gak usah kecil hati, banyak sholawat, nanti pada cepet nikah. Oke.
Oke, demikianlah motivasi yang singkat ini, sharing yang singkat ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Buat yang ingin nanya-nanya, kalian bisa follow di Instagram aku di @aldi_ar. Kalian bisa DM aku untuk nanya-nanya, untuk sekedar ngobrol atau sekedar kenal. Juga kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah apa aja yang mau ditanyakan. Kalau aku sempat, aku akan bales atau aku akan jawab di video-video berikutnya seperti ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa di share, comment, and like, subscribe channel ini supaya channel ini bisa semakin besar dan semakin menebar kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.